Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Putri Fikyanti dari 10 MIPA 3 nomor absen 6 akan menjelaskan tentang daur biogeokimia hidrologi. Pengertian daur hidrologi. Hidrologi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan air yang ada di bumi. Hidrologi juga berkaitan dengan hidrosfer. Yang dimaksud dengan hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer ini merupakan air, dan air merupakan benda yang mempunyai siklus. Siklus sendiri merupakan suatu peristiwa yang berputar. Siklus pada air disebut dengan daur atau siklus hidrologi. Daur hidrologi juga dikenal sebagai siklus hidrologi, merupakan suatu proses peredaran atau daur ulang air secara berurutan dan terus-menerus. Air yang ada di bumi kita ini jumlahnya relatif tetap dan selalu mengalami sirkulasi. Sirkulasi inilah yang disebut sebagai daur hidrologi. Perubahan yang dialami oleh air di bumi hanya terdapat pada sifat, bentuk, dan juga persebarannya. Dalam daur atau siklus hidrologi, air akan selalu mengalami perputaran dan juga perubahan wujud atau bentuk selama siklus hidrologi tersebut berlangsung. Air akan mengalami gerakan dan juga perubahan wujud secara berkelanjutan. Perubahan meliputi wujud cair, gas, dan juga padat. Proses yang terjadi pada daur hidrologi. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Dalam tahapan ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja, proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Transpirasi juga mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer. Selain berasal dari sumber air langsung, penguapan dalam daur air di permukaan bumi juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Contohnya adalah akar tanaman menyerap air dan mendorongnya ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Air hasil fotosintesis ini kemudian dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap air. Yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Proses ini seringkali dikatakan sebagai pentotalan penguapan air di permukaan bumi. Yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi juga masuk dalam proses penguapan. Hanya saja proses ini terjadi di kutub es atau puncak gunung. Sublimasi adalah proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa lebih dulu berada dalam fase cair. Sumber utama air dari proses sublimasi adalah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan es di pegunungan. Dalam daur air, sublimasi merupakan proses yang lebih lambat dari penguapan. Yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah, hingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain, bersatu, kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Yang keenam, adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Yang ketujuh, presipitasi. Presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai salju atau hujan es. Melalui salah satu proses dalam daur air, air kemudian masuk kembali ke lapisan litosfer. Yang kedelapan, runoff atau limpasan. Runoff atau limpasan adalah proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Air berpindah dan bergerak menuju tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan got, hingga kemudian masuk ke danau, laut, dan samudra. Pada tahap daur air ini, air masuk kembali ke lapisan hidrosfer.
Yang kesembilan adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus ini, yakni setelah hujan, tidak semua air ikut melalui tahap limpasan atau runoff. Beberapa di antara mereka bergerak jauh ke dalam tanah. Air ini disebut air infiltrasi. Air merembes ke bawah dan menjadi air tanah. Macam-macam daur hidrologi yaitu daur atau siklus hidrologi pendek, daur atau siklus hidrologi sedang, dan daur atau siklus hidrologi panjang. Yang pertama, daur atau siklus hidrologi pendek. Siklusnya adalah yang pertama, air laut mengalami evaporasi menuju ke atmosfer dalam bentuk uap air. Lalu uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Kemudian, awan yang tidak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan. Yang kedua, daur atau siklus hidrologi sedang. Yang pertama, air laut mengalami evaporasi menuju ke atmosfer dalam bentuk uap air. Lalu, angin akan membawa uap air menuju ke arah daratan. Saat sampai pada ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Lalu awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan. Hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tumbuhan dan sebagian akan terbawa aliran air menuju ke laut lagi. Yang terakhir, daur atau siklus hidrologi panjang. Air laut dan tumbuhan yang terkena sinar matahari akan mengalami evaporasi dan transpirasi menjadi uap air, seperti pada gambar di samping yang terdapat lingkaran. Terlihat di situ terdapat juga pohon. Lalu, uap air yang telah terbentuk akan mengalami proses sublimasi. Kemudian awan terbentuk dengan mengandung kristal-kristal es. Awan mengalami adveksi dan kemudian bergerak ke daratan. Lalu awan akan mengalami presipitasi dan akan turun sebagai salju. Salju akan membentuk menjadi gletser, dan gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu dan membentuk aliran sungai. Air yang berasal dari gletser akan mengalir ke sungai dan akan kembali ke laut. Sekian penjelasan dan terima kasih.